di balik kabut Gunung Merapi. Raka adalah seorang pemuda berusia 23 tahun yang memutuskan untuk mendaki Gunung Merapi seorang diri. Dengan penuh semangat dan tekad, dia ingin menaklukkan salah satu gunung berapi paling aktif dan terkenal menyeramkan di Indonesia. Pagi itu, Raka memulai pendakiannya dengan penuh antusiasme, membawa perlengkapan yang sederhana dan bekal yang secukupnya. Cuaca cerah dan angin sepoi-sepoi menemani langkah Raka saat ia mendekati jalur yang sudah sering dilalui pendaki lain. Namun, seiring berjalannya waktu, cuaca mulai berubah. Awan gelap menggulung di langit, dan kabut tebal turun dengan cepat menyelimuti seluruh gunung. Pandangan Raka semakin terbatas, dan ia mulai kesulitan mencari kemana jalur yang benar. Dalam kebingungannya, Raka terus berjalan tanpa arah yang jelas. Ia mencoba mengingat jalur yang telah dilaluinya, tapi kabut tebal membuat semuanya tampak sama. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan rasa cemas mulai merayap di hatinya. Hingga akhirnya Raka menyadari bahwa dirinya telah tersesat. Panik mulai melanda, tetapi Raka berusaha tetap menenangkan diri. Ia mencari tempat yang aman untuk beristirahat dan berpikir. Di bawah sebuah pohon besar, ia duduk dan mencoba mengatur nafas. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara aliran yang lembut. Dengan hati-hati, Raka mengikuti suara tersebut, berharap menemukan sumber air yang bisa membantunya untuk bertahan. Setelah berjalan beberapa saat, Raka menemukan sebuah sungai kecil. Ia meminum air sungai yang segar dan membasuh wajahnya. Di tepi sungai, ia melihat jejak kaki manusia yang sepertinya masih baru. Dengan harapan baru, Raka mengikuti jejak kaki tersebut. Jejak itu membawanya menuju sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana, ia melihat sebuah pondok kayu tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Meski ragu, Raka memutuskan untuk memasuki pondok tersebut dan beristirahat sejenak. Di dalam pondok, ia menemukan beberapa peralatan sederhana, termasuk korek api dan beberapa kaleng makanan. Dengan korek api, Raka berhasil menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri. Suasana semakin mencekam. Suara angin yang menderu di luar pondok terdengar seperti bisikan-bisikan halus. Bayangan-bayangan aneh menari di dinding pondok, membuat Raka merasa sangat tidak nyaman. Raka mencoba kembali tidur, tetapi suara-suara aneh terus mengganggunya. Terdengar suara langkah kaki di luar pondok, diiringi oleh bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami. Ketakutan semakin mencengkeram Raka, membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Pagi hari datang dengan perlahan, kabut mulai menghilang, dan sinar matahari mulai menembus pepohonan. Meski merasa lelah dan ketakutan, Raka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Ia berusaha mengikuti petunjuk dari jejak kaki yang ia temukan sebelumnya.
Saat berjalan, Raka merasa seperti diawasi. Bayangan-bayangan aneh tampak bergerak di antara pepohonan. Dan sesekali ia mendengar suara tawa kecil yang menghilang di antara deru angin. Namun, Raka terus berjalan, berusaha mengabaikan perasaan yang tidak nyaman tersebut. Dengan sinar matahari yang semakin terang, Raka akhirnya menemukan jalur pendakian yang benar. Ia melanjutkan pendakian dengan perasaan lega. Meski bayangan-bayangan malam tadi masih menghantuinya. Saat tiba di puncak Gunung Merapi, Raka merasakan campuran perasaan lega dan kemenangan. Pemandangan indah yang tersaji di depan matanya seolah membayar semua perjuangannya. Namun, di sudut hatinya, ia masih merasa ada sesuatu yang aneh dan tidak terjelaskan. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Raka mulai melanjutkan perjalanan turun, membawa pengalaman berharga dan kisah mistis yang akan selalu ia kenal.